Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, channel YouTube Gunawan WST. Kali ini kita akan membahas tentang saham rokok. Siapa di antara kita yang masih pegang saham rokok? Ayo, siapa? Begini, kemarin di awal Februari, pemerintah menaikkan lagi cukai rokoknya sebesar 12,5%. Memang tidak pada semua rokok, hanya rokok sigaret kretek mesin saja yang produksi tangan tidak naik, tapi justru sebagian besar omset itu ada di SKM gitu. Sebagai perbandingan saja, saya kutip dari CNN Indonesia bahwa misalkan jarum super sesuai dengan aturan tahun lalu sebelum kenaikan hari ini 2001 ini, harga jarum super isi 12 batang dibanderol 20.000 per bungkus. Artinya tiap batang sesuai dengan SKM golongan 1 dikenakan cukai sebesar 740 per batang. Artinya harga eceran jarum super tanpa cukai sebesar 11.520. Dengan tarif golongan baru SKM, cukainya menjadi 865 per batang. Harga satu bungkus jarum super berisi 12 batang jadi mencapai 21.792, tapi di harga eceran memang disebutkan harganya hanya 19.000 rupiah. Jadi ini memang produsen kelihatannya memberikan subsidi pada distributor karena pengecer gitu ya, supaya bersemangat untuk menjual rokoknya, karena kalau marginnya terlalu sedikit mereka jualan rokok juga nggak minat lagi gitu. Saya sebutkan juga misalkan di sini Sampurna Melt ya, harga isi 16 batang harganya sesuai dengan aturan cukai tahun lalu 27.200 dengan cukai 740 per batang. Harganya sesuai dengan cukai 2021 harusnya 29.200, tapi ini mungkin masih produk lama ya. Jadi di pasaran hari ini masih di angka 25.500. Tetap ada juga subsidi untuk distributor sepertinya. Jadi sekitar 26% di harga lama dan di harga baru sekitar 12,6%. Harga rokok makin naik, cukai rokok makin naik, artinya subsidi terhadap distributor, terhadap pengecer makin tinggi. Artinya apa? Margin laba pabrik rokok saat ini cenderung turun. Yang kedua, omsetnya juga turun. Jadi dia itu terkena dua masalah ya. Jadi yang pertama adalah omsetnya sendiri turun, yang kedua margin labanya turun. Dan penurunan ini pasti berdampak. Mari kita lihat di dashboard saya mengenai pabrik rokok ini. Ini adalah chart untuk sektor konsumsi. Di atas ada KLPF, di urutan keempat ada HMSP, HM Sampurna. Tren mingguannya, tren dalam 52 minggu atau year to year itu turun. Sekarang di harga 1.400 saat video ini dibikin, dan pada hari ini naik 0,36%, dan pada 30 days dia turun 6,62. Kalau kita lihat di 90 hari dia turun minus 1,74. Jadi 90 hari yang lalu harganya lebih rendah lagi dari 30 hari yang lalu. Kemudian GGRM, gudang garam, hari ini harganya di 38.800. Penurunannya hari Senin kemarin 0,19% dan 30D nya minus 5,94. Sedangkan 90 harinya dia di naik sekitar 22,77, minus 6,45%. Kemudian WIM 1,6% kemarin naiknya, kemudian 30 hari naik 12,73%, dan 90 hari dia naik 22,7%. Jadi WIM ini memang agak
anomali dibanding kompetitor-kompetitornya. Sedangkan RMBA atau Bentoel Internasional nih, PT BAT Indonesia, dia turun selama 90 hari itu minus 19,79. Ini sangat dalam sekali penurunannya. Kita lihat fundamentalnya sekarang. Di sini saya nggak akan mereview empat-empatnya perusahaan ini ya. Saya hanya mau mengungkapkan temuan saya terhadap laporan keuangan mereka. Ternyata perusahaan ini sudah mengantisipasinya bahwa mereka seperti mengkonfirmasi gitu ya, bahwa omset rokok ini akan turun ke depannya gitu. Apalagi di masa pandemi ini ya, dengan kenaikan harga rokok gitu terasa semakin mahal, dan juga makin banyak lokasi-lokasi atau tempat-tempat di mana orang dilarang untuk merokok, seperti instansi pemerintah dan sebagainya, dan tempat-tempat umum tidak boleh merokok. Jadi sebetulnya mereka itu produsen-produsen ini sudah mengantisipasinya. Kita lihat saja ini ya, sekarang Bentoel Internasional nih turun dia, seiring penurunan omsetnya, dia juga income-nya menjadi negatif. Yang kedua, kita lihat dari total liabilitasnya. Liabilitasnya cenderung turun. Ini artinya apa? Bahwa ini adalah utang dagang. Utang dagangnya turun, artinya omsetnya ini hampir setara dengan omsetnya yang turun. Artinya bisnis mereka emang mengecil gitu. Sementara ekuitasnya, modalnya emang tidak turun. Jadi memang belum ada restrukturisasi aset-aset mereka terkait dengan penurunan omset. Mereka asetnya turun hanya gara-gara mungkin stok barang atau inventorinya turun gitu ya. Otomatis liabilitasnya turun. Tapi kalau kita lihat di berikutnya, di Sampurna, ini kita akan makin tahu bahwa memang mereka menyadari bahwa omsetnya akan cenderung turun. Revenue-nya Sampurna dia turun, dan net income-nya juga cenderung turun. Yang menarik di sini adalah ekuitasnya. Kuartal pertama 2020 ke kuartal 2 2020. Jadi ini sebelum kenaikan cukai Oktober 2020 dan Februari 2021 ini, mereka sudah melakukan restrukturisasi aset. Kita lihat di sini, ekuitasnya turun dari 39 triliun menjadi 26 triliun, turun sekitar 13 triliun. 13 triliun itu sangat besar sekali. Dan kita lihat juga liabilitasnya turun cukup jauh juga, dari 24 triliun menjadi 15 triliun, sekitar 9 triliun. Jadi penurunan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan restrukturisasi, perampingan, pelepasan aset gitu ya. Jadi liabilitasnya juga dilepas, tapi modal dia juga dilepas. Jadi modal yang dia yang dilepas lebih tinggi dari liabilitas yang dilepas gitu. Jadi itu seperti jual rugi gitu ya. Dan secara teoritis harusnya harga sahamnya pun juga terkoreksi sebesar ini gitu. Tapi kan memang tidak selalu terjadi simetrik antara laporan keuangan dengan harga saham, dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa potensi harga saham perusahaan-perusahaan rokok akan terkoreksi itu menjadi semakin besar. Gudang garam sekarang. Gudang garam apa yang terjadi? Kita lihat aja sekilas langsung ini. Revenue-nya dia relatif stabil, tapi net income-nya dia tertekan gitu. Kita lihat net income-nya itu kurang dari 10% kalau seperti ini ya. Kita lihat di sini juga ekuitasnya terlalu tinggi. Liabilitas sudah ditekan rendah, dan kita lihat aksi korporasinya. 2 bulan yang lalu, 27 hari, beritanya adalah Gudang Garam masuk usaha jalan dan jembatan. Juga kita tahu dia membangun lapangan terbang, mungkin itu bukan komersial ya, tapi kedepannya pasti komersial juga. Intinya gini,
mereka itu sudah mengarahkan ke bisnis yang lainnya karena menyadari bahwa growth-nya, pertumbuhannya tidak akan menopang kinerjanya di masa depan gitu. Jadi melihat apa yang dilakukan dari data finansial mereka, dari corporate action yang mereka lakukan, jadi pantas kita untuk mereview ulang, mengoreksi ulang kepemilikan saham kita terhadap perusahaan rokok. Kita lihat sekarang BIM ya. BIM ini terjadi anomali, dia naik omsetnya. Tapi mesti kalian sadari bahwa kapitalisasi pasar BIM ini sangat kecil, 1,3 triliun. Harga sahamnya juga naik tinggi, tadi 22% kalau nggak salah ya. Bandingkan dengan Sampurna. Sampurna kapitalisasi pasarnya 164 triliun, jadi kurang dari 1/100-nya. Sangat kecil sekali, dan secara teoritis saham dengan kapitalisasi sangat rendah itu rentan untuk harganya terjadi asimetrik gitu. Karena kenapa? Karena nilai yang kecil dan lebih mudah digoyang-goyang gitu. Hanya kalau kita lihat di sini, rupiah di perdagangan hanya 20 miliar. 20 miliar sudah mampu menaikkan 1,64%. Jadi untuk naik di atas 1% hanya membutuhkan uang 20 miliar. Ini sangat kecil sekali ya kalau di pasar modal, karena kalau kita lihat di gudang garam, rupiah diperdagangkan dalam satu hari pun sudah 35 miliar. HM Sampurna 41 miliar. Jadi memang dari sisi ukuran perusahaannya memang sangat kecil sekali dibanding kompetitornya. Jadi kita nggak bisa membandingkan apple to apple karena banyak sekali data-data asimetrik nanti yang akan kita dapatkan kalau dengan cara seperti itu. Kemudian kita lihat di sini soal kepemilikan sahamnya. Ini menentukan berapa persen saham masyarakat dan seberapa persen perusahaan care terhadap harga sahamnya. Kalau kita lihat di sini, HM Sampurna memiliki kapitalisasi pasar 163, saham pabriknya hanya 7,5%, sedangkan sisanya dikuasai oleh Philip Morris Indonesia. Jadi nggak terlalu terpengaruh dengan harga sahamnya, walaupun harga saham memang terkait dengan awareness perusahaan juga sebenarnya. Kemudian Bentul Internasional, sahamnya juga 7,52%. Jadi pengaruhnya terhadap modal perusahaan tidak signifikan. Tapi kalau kita lihat di gudang garam, saham pabriknya ada 23,78%, hampir seperempatnya ya. Dan kapitalisasi nilai saham pabriknya 17 triliun. Tapi kalau kita lihat Wismilak, ini saham pabriknya cukup besar, 37,25%. Jadi lebih dari sepertiganya adalah milik pabrik gitu. Dan sebesar 47, nilainya setara dengan 477 miliar. Nilai yang nggak terlalu tinggi juga dibanding kompetitornya. Artinya apa? Harga saham bagi Wismilak ini memang sangat penting. Kenapa? Karena menyangkut sepertiga lebih dari modal perusahaan. Dan itu nantinya juga terkait, harga saham itu juga terkait dengan keputusan-keputusan, misalkan corporate action, mengeluarkan right issue, mengeluarkan waran. Walaupun di sisi lain harga sahamnya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan nilai ekuitasnya, itu juga menjadi bumerang di suatu saat nanti kalau dia mengeluarkan right issue, akan sulit untuk laku gitu. Dengan pemaparan yang seperti itu, kita tahu bahwa prospek industri rokok ini emang akan sangat berat sekali ke depannya. Tapi ini bukan suatu judgement kematian gitu ya, karena bagaimana juga bisnis bukan matematika. Bisnis adalah tentang strategi, lobby, dan juga perencanaan ke depan, pengelolaan aset dan sebagainya. Kita tidak akan memungkinkan bahwa akan terjadi lobby-lobby terhadap cukai dan
terhadap peraturan, dimana kita juga tahu bahwa ada petani tembakau juga di rantai industri rokok ini. Masih beranikah Anda pegang saham rokok hari ini? Semua terserah Anda, dan ini hanya analisa, bisa salah. Saya sudah berusaha untuk menyajikan data selengkap mungkin dan fakta-fakta di lapangan terhadap harga rokok, terhadap cukai, terhadap laporan keuangan mereka, dan keputusan ada di tangan Anda, baik itu hold, buy, atau sell. Ini hanya sebuah edukasi untuk bisa menganalisa, mengetahui data realnya seperti apa. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel YouTube saya berikutnya. Salam.